Langsung aja ya, poro sedulur. Nanti takutnya kalau saya kebanyakan improv dalam perkataan, kalian keburu gabut. Nah, di sini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara meracik pupuk agar dapat memaksa berlaku untuk seluruh tanaman agar lekas berbuah. Jangankan tanaman yang sudah besar atau tua, tanaman yang kecil pun mampu dipaksa dia cepat berbuah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Selain dapat berbuah lebih cepat, serta memiliki kelebatan yang sungguh luar biasa. Dan perlu difahami, tutorial ini bersumber dari petani kreatif. Langsung pada tutorial inti, 3 bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah yang pertama ini micin atau sasa. Tempo hari saya pernah membuat artikel ini, banyak sekali yang menanyakan micin itu apa Bang? Micin itu adalah penyedap rasa untuk masakan ya. Bisa kalian yang tidak paham dengan micin, kalian bisa browsing pada Google. Lalu bahan yang kedua yang kita perlukan, kita memerlukan garam kasar lur. Garam kasar ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kalian, antara micin maupun garam. Kalian yang sangsi juga dapat melihat pada Android Sobat manfaat dari keduanya bagi tanaman. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan adalah nih, air cucian beras. Nih, air cucian beras ini sudah difermentasi kurang lebih selama 3 hari lamanya. Dan perlu difahami bahwa air cucian beras ini mengandung organik yang sangat tinggi sekali. Juga buat yang sangsi, kalian bisa browsing di Android-nya masing-masing. Ketika nanti dari ketiga bahan tersebut sudah dipadukan, maka akan menghasilkan pupuk yang sangat mujarab, handal, dan sangat manjur sekali untuk seluruh tanaman agar segera berbuah. Yang perlu difahami, untuk takarannya kita dapat menggunakan air cucian beras ini dengan perbandingan 1 liter. Kita masukkan ke dalam ember, dan organik yang terkandung ini adalah sekitar 20%. Perlu kita memasukkan garam dengan perbandingannya adalah 1 sendok teh tapi penuh ya dulur-dulur. Manfaat garam tersebut itu sangat besar sekali bagi tanaman, bahkan mampu memberi nutrisi yang tadinya kurang nutrisi. Dengan kita berikan garam, maka tanaman tersebut akan subur secara perlahan. Dan hal yang kedua, ini adalah micin atau penyedap rasa ya. Dapat menggunakan sasa, miwon, dan merek yang lainnya. Mungkin buat kalian yang masih belum paham, yang sangsi pokoknya kalian browsing aja ya. Dan ini juga perlu kita lakukan penyiraman. Kita membuat racikan seperti ini, menyiramkan pada tanaman, dapat dilakukan 1 minggu 2 kali. Pastikan kita aduk secara merata, jangan sampai nanti ada endapan harem ataupun micinnya yang tertinggal ya. Betul-betul kita aduk kurang lebih sekitar 5 hingga 7 menit. Dan ketika kita sudah berhasil membuatnya, maka sudah tidak perlu lagi kita memfermentasikannya. Kita dapat langsung menyiramkan pada areal pangkal tanaman. Nah, kalian dapat lihat ukuran dari pohon nangkaku ini baru sekian ya. Ini sudah berbuah. Karena ini sering sekali aku memberikan perawatan yang betul-betul sangat handal sekali ya. Selain aku menggunakan racikan tersebut, dari tekstur tanahnya kalian juga dapat lihat ya, memiliki kegemburan juga maupun kelembaban yang memadai. Jadi berbagai unsur di mana kita memaksa tanaman agar segera berbuah, maka kita harus memperhatikan atas yang dibutuhkan bagi tanaman itu sendiri. Bahkan saking luar biasanya atas racikan tersebut mampu memberikan kesegaran pada daunnya yang sangat hijau ya. Selain dari itu dia juga mampu menumbuhkan umbi ya, jenis umbi-umbian ataupun rimpang. Ini dapat kita siramkan juga pada sekitar areal akar. Selain dari itu, jika ingin memaksa pohon agar segera berbuah, maka harus memperhatikan pula apa yang dibutuhkan bagi tanaman itu sendiri. Seperti
harus terkena paparan sinar matahari yang cukup agar mudah di dalam berfotosintesis. Hindarkan tanaman agar tidak berdesak-desakan dengan pohon yang lain. Pastikan juga di sekitar areal pohon sebaiknya hindarkan dari serangan dari gulma-gulma. Bahkan kemarin dari artikel yang aku buat, teknik membuat racikan tersebut ada yang bertanya, Bang, apakah boleh itu dimanfaatkan untuk tanaman padi? Ini kalian juga dapat menggunakannya untuk padi. Seperti yang kalian tahu, ini tanaman padiku tumbuh dengan sangat subur sekali ya. Memiliki daun hijau dan dia membuahkan padi ini dengan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Racikan fermentasi tersebut dapat membuat bunga tampak lebih cerah, juga dapat memancing tumbuhnya akar sehingga tanaman yang kita inginkan itu memiliki akar yang sehat dan yang lebat. Contohnya seperti pada pohon hias ya. Ini pohon beringinku ini masih kecil sekali nih ya, tapi memiliki akar yang sangat lebat berkat racikan tersebut. Dari dosis penggunaannya pun kita dapat menyiramkan pada sekitar areal akar hingga batang bawah ya. Kalau untuk memperlebat akar itu juga 1 minggu 2 kali. Racikan ini juga mampu untuk menolong ya tanaman yang kita dapati seperti kurang adanya nutrisi sehingga ya hidupnya Senin Kamis kayak gini, nggak subur. Itu dapat kita siramkan supaya dia nggak kaget, kita dapat menyiramkan 1 minggu 1 kali terlebih dahulu. Dan ingat, tetap harus dijaga kelembapan dari tekstur tanahnya. Ini kemarin udah ada yang sampai bablas mati kayak gini. Dapat kita saksikan, ini tunas-tunas baru sudah bermunculan ya, daun-daunnya malah lebih banyak daripada sebelumnya. Dan hasilnya untuk daun sendiri juga dapat kalian lihat ya, betapa memiliki kesuburan yang sangat memadai. Juga kalau daun yang sehat itu kan dia tampak mengkilat, tampak sangat segar sekali seperti ini. Selain dari padi, ini juga dapat dimanfaatkan untuk sayur-sayuran. Saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami. Semoga dari artikelku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para dulur cinta tanaman. Dan jika dirasa ini bermanfaat, mohon kesadarannya untuk di-subscribe. Dan jikalau mungkin sobat masih ragu dengan artikel yang aku berikan, dapat kalian membrowsing ya, manfaat dari bahan-bahan yang sudah aku terapkan. Sekali lagi, saya mohon maaf jikalau kalian ada yang tidak sependapat dengan apa yang aku lakukan. Salam cinta tanaman.